Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jovan Febriantoko selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Keuangan Pemerintah. Perkenalkan, saya Suci Fitri Hidayanti dengan nomor NPM 062440512769, kelas 4 APD jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai implementasi sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia atau SIPDRI dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Palembang. Dalam presentasi ini, saya akan membahas kondisi existing penerapan SIPDRI di Kota Palembang, kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan, serta pengendalian internal pemerintahan daerah. Sebelum membahas hasil analisis, kita perlu mengetahui bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh proses, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu aplikasi sehingga data menjadi lebih terpusat, lebih akurat, dan lebih mudah diawasi. Dalam tugas ini, saya memilih pemerintah Kota Palembang sebagai objek analisis karena Kota Palembang telah menerapkan SIPDRI dan masih terdapat beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menarik untuk dianalisis karena dapat menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi sudah digunakan, kualitas pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pada analisis kondisi existing, terdapat struktur pengelolaan keuangan daerah. Pada pemerintah Kota Palembang, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh beberapa pihak yang memiliki tugas masing-masing. Wali kota bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kemudian terdapat sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD bertanggung jawab pengelola APBD dan aset daerah. Sedangkan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki pejabat pengelolaan keuangan yang melaksanakan anggaran sesuai tugas masing-masing. Dengan adanya SIPDRI, seluruh pihak tersebut menggunakan sistem yang sama sehingga proses koordinasi menjadi lebih mudah. Dan yang kedua itu terdapat proses bisnis pengelolaan APBD. Pengelolaan APBD di Kota Palembang dimulai dari proses perencanaan melalui RKPD dan KUA PPAS. Setelah itu dilakukan penyusunan dan penetapan APBD. Selanjutnya anggaran dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setiap transaksi dicatat melalui SIPDRI sehingga data langsung tersimpan dalam sistem. Di akhir periode dilakukan penyusunan laporan keuangan yang kemudian diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Karena seluruh proses dilakukan dalam satu sistem, data menjadi lebih terintegrasi dibandingkan sistem sebelumnya. Dan yang berikutnya terdapat sistem informasi yang digunakan. Pemerintah Kota Palembang menggunakan SIPDRI sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui SIPDRI, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan dilakukan secara digital. Penggunaan satu sistem ini mengurangi pencatatan secara manual dan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring serta evaluasi. Dan yang terakhir, pada analisis kondisi existing itu permasalahan yang masih terjadi. Meskipun SIPDRI telah diterapkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah pengelolaan aset daerah yang belum tertib. Masih terdapat kelemahan administrasi dalam pelaksanaan belanja daerah, serta masih adanya rekomendasi BPK yang masih belum seluruhnya ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan
keterbatasan kemampuan operator SIPDRI dan perlunya peningkatan koordinasi antar OPD. Artinya, keberhasilan SPDRI tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas SDM dan pengawasan. Selanjutnya itu analisis akuntabilitas keuangan. Yang pertama itu transparansi. Penerapan SIPDRI meningkatkan transparansi karena seluruh proses pengelolaan APBD terdokumentasi dalam satu sistem. Data menjadi lebih mudah dipantau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga mengurangi resiko memanipulasi data. Dan yang selanjutnya itu akuntabilitas. SIPDRI membantu meningkatkan akuntabilitas karena setiap transaksi memiliki jejak digital yang jelas. Dengan demikian, setiap OPD memiliki tanggung jawab terhadap data dan anggaran yang dikelolanya. Dan yang ketiga itu kualitas laporan keuangan. Penggunaan SIPDRI membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, konsisten, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, kualitas laporan tetap dipengaruhi oleh ketelitian pengguna dalam menginput data. Selanjutnya itu ketepatan waktu pelaporan. Karena proses pencatatan dilakukan secara langsung dalam sistem, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hal ini membantu pemerintah daerah memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir pada analisis akuntabilitas keuangan itu yaitu pengendalian internal. SIPDRI juga memperkuat pengendalian internal karena terdapat pembatasan hak akses pengguna, proses persetujuan secara berjenjang, dan pencatatan aktivitas pengguna. Namun, pengendalian internal tetap perlu didukung dengan pengawasan yang lebih baik serta ditindaklanjut atas rekomendasi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPDRI di pemerintah Kota Palembang telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. SIPDRI mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan, serta mendukung pengendalian internal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kompetensi SDM yang belum merata, pengelolaan aset yang masih perlu diperbaiki, dan perlunya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, serta evaluasi terhadap implementasi SIPDRI perlu terus dilakukan agar tata kelola keuangan daerah menjadi semakin baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun isi materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.